Saudara, saya akan singgung sedikit sesuaikan dengan apa yang Tuhan tanamkan di dalam hati saya, sesuai dengan bacaan kita ya di Yakobus. Tapi waktu saya baca ini banyak sih yang saya dapatkan, tapi untuk di Sabat ini, Jumat ini, saya ingin bagikan ini saudara. Karena saya melihat persiapan-persiapan yang dilakukan oleh lawan itu sudah sedemikian rupa. Pertanyaannya, bagaimana persiapan-persiapan kita? Siapa yang saya sebut lawan tadi? Antikris, anti Hamasia. 666. Persiapannya sudah luar biasa. Pertanyaannya itu, apa persiapan kita? Persiapan-persiapan mereka sudah begitu detail dan luar biasa. Nah, makanya saya kaitkan dengan hari ini, saudara. Persiapan orang benar hadapi antikris. Saya sengaja kasih jam di situ. Ini sudah waktunya, saudara. Berarti ini sudah waktunya bagi kita. Sudah nggak bisa dimundur-mundur lagi, nggak bisa ditunda lagi. Semua berjalan sepertinya, diatur. Saudara, kita punya Tuhan itu luar biasa. Luar biasa. Kita mau bilang, wah kalau saya sih belum siap. Kita bilang belum siap pun ya, waktunya nggak bisa ditunda lagi. Semua sudah berjalan. Wah saya nggak mau ngalami begitu. Kita mau nggak mau, kita harus melewati itu, masa-masa itu. Nggak bisa, saudara. Kita mau menghindar, kita tidak setuju, kita punya pandangan lain, pendapat lain. Tidak ada urusan, tidak ada kaitannya. Tuhan yang punya otoritas, semua sudah ada di dalam planningnya. Yang terpenting bagi kita, bagaimana persiapan kita sebagai orang-orang benar. Kita lihat dulu beberapa ayatnya. Di dalam Yakobus pasal 5 ayat yang ke-7. Di situ dikatakan, karena itu saudara-saudara bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Kedatangan Tuhan ini berkaitan dengan munculnya anti Hamasia, anti Kristus. Ini terkait semua. Tanda-tanda, udah nggak usah diomong, saudara. Tanda-tanda sebagai awal kedatangan Tuhan sudah terjadi semua. Perang antar negara, gempa bumi, bencana alam. Saudara perhatikan. Sudah terjadi semua. Hal-hal yang belum pernah terjadi, terjadi. Tanah ambles, kalau longsor sudah biasa dulu. Sekarang tanah ambles itu. Manusia membuat bendungannya ambrol, udah kayak tsunami, kayak zaman Nuh aja. Tidak ada yang bisa. Makanya saudara, sebagai orang-orang benar, sebagai umat Tuhan, ayo kita betul-betul berhenti sejenak. Khusus di hari Sabat begini, ini kesempatan bagi kita untuk merenungkan kehidupan kita sekarang dan yang akan datang. Merenungkan masa lalu itu boleh-boleh aja, tapi masa lalu nggak bisa diulang, saudara. Yang harus saudara dan saya persiapkan dengan baik-baik itu adalah masa sekarang ini dan masa yang akan datang. Yang akan saudara dan saya hadapi. Tapi kebanyakan orang mikirnya masa lalu terus. Masa lalu nggak bisa diulangi.
Masa lalu bisa dipakai untuk pelajaran, tapi tidak bisa diulangi. Masa yang akan datang itu yang penting bagi saudara dan saya, yang masih bisa berkata hari ini. Kalau saudara dan saya masih bisa berkata hari ini, pikirkan besok, lusa, sampai yang akan datang. Jangan terlalu banyak menyita waktu untuk mikir masa lalu. Sebab masa lalu gak bisa diulang. Bisa untuk pelajaran bagi kita. Supaya kita tidak mengulangi kesalahan yang sama. Tapi untuk kehidupan ini, yang harus saudara dan saya fokus adalah masa-masa yang akan kita jalani. Lanjut lagi sampai di liang kubur. Ya, semua kita pasti akan selesai di dunia ini. Lanjut lagi adalah hidup sesudah kematian. Hidup di dalam dimensi yang berbeda. Yang pasti akan saudara dan saya alami. Itu yang perlu kita persiapkan. Di sini dikatakan Yakobus yang menekankan iman tanpa perbuatan adalah mati, itu Yakobus. Tunjukkan kepadaku imanmu tanpa perbuatan. Aku akan tunjukkan perbuatanku. Aku akan tunjukkan imanku melalui perbuatanku. Itu Yakobus yang nulis. Rasul yang sederhana, tapi Rasul Yakobus ini yang mengikuti masa kecil Tuhan Yesua sampai disalib. Dan saya percaya Yakobus ini yang bisa menjiwai. Setiap perkataan-perkataannya itu bisa kita praktekkan karena sederhana. Tidak terlalu berat kayak Rasul Paulus. Tapi bukan berarti berbeda. Yakobus, rasul yang sederhana, tapi dijadikan soko guru. Salah satu soko guru. Dari antara para rasul. Jadi Rasul Yakobus ini yang berkata, iman tanpa perbuatan mati. Yang berani memberikan tantangan, tunjukkan imanmu tanpa perbuatan. Aku akan tunjukkan imanku melalui perbuatan. Jadi artinya apa? Bukannya kita gak boleh belajar firman Tuhan, pengetahuan banyak. Tapi kalau hanya berhenti sampai pengetahuan, tanpa ada satu action, tanpa ada satu tindakan, tanpa ada satu perbuatan yang membuktikan ketaatan kita. Terjemahan lain berkata iman tanpa perbuatan itu faith without obedience, tanpa ketaatan, sia-sia, mati. Seperti tubuh tanpa roh, itu Yakobus katakan. Tubuh tanpa roh, ya mayat. Mayat itu, saudara. Itu artinya iman tanpa perbuatan. Karena itu setiap kita harus menangkap setiap kebenaran firman Tuhan itu yang teraplikasi dalam kehidupan kita. Jangan firman Tuhan hanya dibuat debat, buat menang-menangan debat. Jangan firman Tuhan hanya dibuat sekedar pengetahuan. Jangan firman Tuhan hanya dibuat untuk nembak kelemahan orang, kesalahan orang. Karena kita merasa diri lebih rohani dalam tanda kutip. No. Firman Tuhan ini diberikan untuk saudara dan saya praktekkan dalam kehidupan kita, dalam perbuatan kita, dalam tindakan kita. Amin. Di sini dikatakan ayat 7, karena itu saudara-saudara, bersabarlah sampai kedatangan Tuhan. Apa artinya? Seringkali saya katakan, orang menunggu itu membosankan. Orang menunggu, biasanya yang ditunggu enggak terlalu terasa, saudara.
Tapi yang menunggu ini begitu terasa. Ada banyak kan suami istri kalau mau ke gereja gitu aja. Ini seringkali suami yang ngomong, dia sudah selesai, sudah nunggu, istrinya masih belum selesai, nunggu, bosan, membosankan. Nunggu itu paling tidak enak, saudara. Kalau saudara dan saya nangkep ini, ya, bersabarlah sampai pada kedatangan Tuhan. Saya sengaja kasih warna beda itu di ayatnya. Bersabarlah sampai kedatangan Tuhan. Apa maksudnya? Sabar dalam hal apa? Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya dan ia sabar sampai telah turun hujan. Menunggu ini artinya, saudara. Bersabarlah ini berhubungan dengan menanti-nantikan kedatangan Tuhan. Sabar. Sabar di sini bukannya tanpa persiapan, saudara. Kalau saudara tanpa persiapan, mana bisa sabar kita? Mungkin ngomel-ngomel, menggerutu, bersungut-sungut, mungkin marah-marah, mungkin macam-macam. Sabar ini betul-betul harus dipersiapkan. Sabar ini betul-betul harus disadari secara penuh. Sabar ini perlu dipraktekkan. Dikatakan disambung dengan petani menantikan hasil. Sebelum petani ini menantikan hasil, dia sudah bekerja menabur benihnya. Dia menunggu panen hasil daripada apa yang sudah dikerjakan. Kalau dia tidak pernah nabur, mana bisa dia menuai apanya yang ditunggu. Berarti saudara, selama saudara dan saya ini masih punya waktu, do something, lakukan sesuatu. Tabur, lakukan kehendak Tuhan, lakukan apa yang menjadi rencana Bapa dalam kehidupan kita, penuhi. Menunggu bukan menunggu sesuatu yang tidak pernah kita kerjakan. Seorang mahasiswa atau seorang siswa, dia menunggu hasil lulus atau tidak lulus. Dari apa yang selama ini dia lakukan, persiapan-persiapan belajar, menghadapi ujian, menghadapi ini. Yang tekun tiap hari dia kerjakan, absensinya dijaga. Sebab kalau dia sembarangan, didiskualifikasi berdasarkan absensi. Dengan kehadiran yang kurang, berapa persen, didiskualifikasi. Jadi menanti kedatangan Tuhan ini, bukan dengan sembarangan, terus nganggur-ngangguran, terus mainan, terus apa gitu, nunggu sambil menghibur diri, cari hiburan. Bukan itu yang dimaksud. Bersabarlah di dalam menanti kedatangan Tuhan. Artinya, apa yang saat ini belum saudara dan saya penuhi, di mana saudara sudah tahu rencana Bapa atas hidup saudara apa yang belum saudara penuhi, lakukan. Itu artinya bersabar untuk menunggu sampai kedatangan Tuhan. Bukan kemudian kita main-main, kita terus gak serius, gak apa. Seperti seorang mahasiswa seperti itu. Dia lakukan gak serius, gak apa, itu nunggu. Pasti nunggunya lulus apa enggak ini ya. Tapi kalau dia mempersiapkan dengan baik, semua dipersiapkan dengan baik. Dari UTS, UAS-nya bagus, nilainya gini-gini. Dia sudah tahu. Dia lulus apa enggak. Tapi kalau petani, ya,
Saya dengar ini beberapa daerah banjir, petani-petani itu yang sudah mendekati panen, udah dipanen padinya, saudara. Karena kena kerendam air kan, kalau dibiarkan busuk. Banjir-banjir itu dipaneni, dijemur. Sesuatu yang dia tidak duga. Nah, kedatangan Tuhan itu hal yang sama seperti itu, saudara. Kita menanti-nantikan kedatangan Tuhan dengan sabar. Itu harus kita kerjakan sesuatu yang belum kita penuhi apa. Kerjakan, penuhi. Apa yang harus saudara dan saya harus genapi rencana Bapa dalam hidup saudara. Genapi. Jangan saudara enteng-entengan, enggak terlalu peduli lah. Ini. Makanya ada banyak beberapa orang berkata, tentang Tuhan datang kapan itu enggak masalah. Yang penting kita siap. Kedua, dalam kita bersabar atau menunggu ini, bukannya enggak ada tantangan, saudara. Disuruh sabar nunggu. Godaannya banyak pasti, tantangannya juga pasti banyak. Pasti. Sabar, sabar. Kemudian saya lanjutkan ayat yang berikutnya, ayat 8 dan 9. Kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu, karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan, supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Ini kaitan kita bersabar di dalam menantikan kedatangan Tuhan yang sudah dekat. Jangan bersungut-sungut, artinya kalau semua itu oke-oke saja, orang enggak bersungut-sungut, saudara. Enggak ada pemicunya untuk bersungut-sungut. Yang menjadi pemicu ini adalah lawan. Yang terus nggarai, yang terus memicu agar supaya kita itu bisa terpancing dan akhirnya bersungut-sungut. Kalau enggak ada pemicunya enggak ada masalah, orang akan baik-baik semua. Saudara kalau di jalan saja, ya, di jalan aja, sekali saudara kadang-kadang enggak habis berpikir, kok aneh gitu loh. Ini misalnya ya, ada stopan, saya pernah itu, belok kiri, jalan dulu kan. Biasanya yang mau lurus ini juga makan jalan di sini, sehingga kita terhalang. Padahal kita sudah hijau, harusnya kita bisa lewat. Tapi nunggu di sini, yang lurus ini hijau, baru yang ini masuk di jalurnya, dia ambil jalur, makan jalur kita. Terus terang aja saudara, hampir ya seringkali saya ini pribadi, kalau saya cerita orang kan enggak terlalu enak. Saya pribadi digarai terus saudara. Kemarin aja pulang malam, saya pikir kok macet ya, tumben di sini macet. Ya itu tadi, ada yang lurus, ada yang belok kiri. Belok kiri itu sebetulnya bisa langsung. Kok macet kali ini bisa, ini paling orang-orang itu makan jalan. Sudah longgar, ini jalan lampu hijau yang lurus, saya jalan kan, saya agak minggir sedikit, saya lihat, ternyata cuma satu mobil yang di depan saya itu, menghalangi. Dari berapa lama, dia pelan mau ambil jalur kanan karena dia mau lurus. Begitu ada lowongan sedikit, saya ambil kiri, ya saya salip, kosong, blong di depan itu. Dalam hati saya, ini cuma satu ngarai. Nah itulah, kalau kita nggak ada yang mancing, nggak ada pemicunya, kita nggak bersungut-sungut. Nah ada yang mancing, ada yang ngarai gitu, kita masih bisa nggak bersungut-sungut atau enggak. Nah di sini, kalau kita menantikan kedatangan Tuhan, ada banyak pemicunya, godaannya banyak.
untuk kita bisa bersungut-sungut. Godaannya banyak, saudara. Nggak tahu dari keinginan kita sendiri, nggak tahu kita diajak orang lain, nggak tahu kita buka celah, apalah. Saudara, hari-hari seperti ini ya, kita buka celah sedikit saja, udah jalan kita, lewat. Saya ngelihat beberapa orang begitu sedikit aja ada ganjelan, nggak cepat dibereskan, udah keseret, udah kayak arus tsunami itu atau banjir ya. Bendungan di Laos itu pecah, itu bisa airnya itu tumpah seperti itu. Mobil-mobil semua bisa kena giles semua, saudara. Nggak bisa bertahan. Seperti itu keadaannya. Kalau kita nggak terus membangun hubungan dengan Tuhan, naik di tempat kudusnya Tuhan, naik ke gunung kudusnya Tuhan, begitu banjir lewat, hanyut kita sudah. Tapi orang-orang yang terus naik ke gunung kudusnya Tuhan, begitu di bawah ini banjir yang kita sudah di atas, banjir-banjir itu yang buat film dia ada di lantai 2 atau lantai 3, dia buat nge-shoot itu, karena dia di atas, enggak kena arusnya itu. Secara rohani kita harus terus membawa kita itu terus di atas. Bangun hubungan dengan Tuhan, ada terus di atas, naik ke gunung kudusnya Tuhan, naik terus. Bahwa ada banjir, ada apa, kita tetap ada di atas. Itu persiapan yang harus saudara dan saya miliki. Sebagai orang-orang benarnya Tuhan, semua semata-mata hanya untuk menantikan kedatangan Tuhan. Jangan bersungut-sungut. Oh, saya digarai, kalau saya nggak digarai, ya memangnya. Kalau tidak ada pemicunya, semua orang baik-baik saja. Nggak bisa kita pakai alasan, karena saya digarai. Kalau saya nggak digarai, saya pasti baik-baik. Ya, akeh tunggale. Setan nggak mau diem-diem membiarkan saudara oke-oke saja. Haleluya, puji Tuhan. Kadang-kadang Tuhan izinkan supaya kita halelupa, bukan haleluya. Kadang-kadang kalau kita sudah digarai kan lupa itu. Baru saja bilang haleluya, haleluya. Begitu kita sudah meledak, haleluya itu. Lupa lagi sama Tuhan, lupa sama ayat-ayat firman Tuhan. Nah seperti itu saudara. Karena ada pemicunya. Lawan tidak tinggal diam, saudara harus ingat. Bahasa saya itu, setan itu sudah tahu kalah. Dia itu, kalau bahasa Jawa ya, rai gedek. Ya, yang di luar Jawa, rai itu kan muka. Mukanya itu sudah enggak tahu malu gitu. Sudah tahu kalah, dia masih terus maju terus, saudara. Jangan pernah mengira setan itu mundur, teratur atau diem-diem saudara dibiarkan diem gitu, enggak. Setan bukan itu karakternya. Namanya setan itu untuk menggoda kita, untuk nggarai kita, untuk jegal kita. Musuh itu hanya untuk datang, hanya untuk membunuh dan membinasakan. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Saudara, lawan kita itu selalu mau mencuri damai sejahtera kita. Wah, sahabat begini, damai sejahteramu, penuh sejahtera. Haleluya, tak ada yang mustahil bagi Tuhan.
begitu kita sudah dicuri damai sejahteranya, udah, haleluya tadi akhirnya. Dicuri simpatinya, kesenangannya, akhirnya kok bisa kepada hal-hal yang duniawi, dicuri itu sudah. Keinginan-keinginan ilahi, keinginan-keinginan yang rohani itu dicuri. Firman Tuhan yang ditabur itu dicuri. Ada seorang misionari dapat penglihatan di dalam satu ibadah seperti ini. Waktu firman ditaburkan itu seperti ada bola-bola api. Tapi dia di belakang itu ngelihat seperti ada kurcaci kecil yang nangkepi bola api itu ditangkepi, dibuang ke pintu keluar. Supaya enggak nyampe kepada audiens. Ditangkepi, dibuang keluar. Lempar ke temannya ini, terus ada yang jaga di depan pintu, dibuang keluar. Dicuri. Kebenaran firman Tuhan dicuri. Kalau orang sudah tidak dikuatkan dengan kebenaran firman Tuhan, tidak ada kekuatan firman yang menopang dia, mana ada iman, saudara. Iman itu timbul dari pendengaran akan firman. Mana ada hikmat Tuhan? Hikmat Tuhan itu dari firman. Ambil keputusan ya pikirannya sendiri, tindakan-tindakannya tanpa disertai hikmat Tuhan. Menghadapi situasi keadaan, ikut-ikutan arus dunia. Karena tidak punya iman. Saudara, kita harus punya iman. Tuhan itu menjagai orang-orang benarnya itu. Orang benar akan hidup oleh iman. Saudara berkata saya orang benar, tapi saudara gak hidup oleh iman. Itu bukan orang benar di mata Tuhan. Orang benar hidup oleh iman kok. Iman dari pendengaran akan firman. Lah kalau dengar firman Tuhan terus dicuri, dilempar keluar. Gimana kita bisa punya iman? Datang ibadah, sudah hujan-hujan, sudah rela memulangkan waktu ini, di gereja main HP, lihat Instagram, WA-WA. Dicuri itu sudah. Tinggal tunggu waktu, dibunuh dan dibinasakan. Itu lawan, saudara. Setan gak tinggal diam. Jangan dipikir setan itu terus alim-alim, terus saudara dibiarkan lalu lalang gitu. Enggak. Makanya sering dipakai buat game tuh. Kalau waktu acara retreat, acara apa, kita harus jalan di suatu tempat dengan mata tertutup. Kita harus mengikuti arah itu dengan ada petunjuk-petunjuknya. Ada yang jadi malaikat, yang gak enak yang jadi setan, saudara. Gini, kiri. Dia bohong-bohongi. Ya ini kan bingung. Itu cuman gambaran saja. Bahwa setan gak biarkan kita tinggal diam. Berjalan tenang-tenang tanpa ini. Enggak. Diganggu, dihalangi, kalau bisa dijegal. Ya beberapa permainan-permainan sepertinya lucu. Orang diajar lompat-lompat begini ya, terus kanan kiri nih, lompat begitu, yang tengah lompat dijaga, kaki, ada yang langsung mati, kena tulang ekornya atau tulang punggungnya, langsung mati. Sepertinya itu main-main biasa, setan enggak? Kadang-kadang kita dijegal, kadang-kadang kita diberi sandungan, itu pekerjaan setan, saudara, memang. Kalau kita tidak membangun diri kita ini terus naik ke gunung kudusnya Tuhan, kita tidak punya kekuatan apa, nggak punya iman, nggak punya hikmat Tuhan. Sedangkan hidup yang kita jalani ini banyak gangguannya.
Jadi jangan kita bilang, saya kalau nggak digarai, saya nggak marah-marah. Saya kalau nggak digarai, saya nggak bersungut-sungut. Saling mempersalahkan. Wah, selalu saling mempersalahkan. Timbul keributan. Ayat 10 di situ dikatakan, saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Sabarnya itu diberi gambaran, turuti, teladani penderitaan dan kesabaran para nabi. Berarti kita nggak bisa menghindar, saudara. Penderitaan, tekanan, ya tapi kita harus sabar hadapi. Apa akhirnya? Diberi contoh lagi lebih spesifik. Ayat 11, sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, para nabi itu ya. Yaitu mereka yang telah bertekun. Ada kata bertekun lagi di sini. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya. Karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Semua kita sudah tahu ceritanya Ayub. Tapi Ayub ini termasuk contoh untuk kita itu bertekun, sabar menantikan penggenapan janji Tuhan atas hidup kita. Dicontohkan Ayub. Ayub hidup mulai remaja, dia takut akan Tuhan. Tapi dia juga mempunyai anak-anak yang tidak takut akan Tuhan. Diizinkan. Saya sendiri kadang-kadang nggak bisa berpikir, kenapa Ayub, mungkin ya pasti Ayub sudah didik lah. Anak-anaknya duniawi. Mungkin karena Ayub kaya, Ayub banyak uangnya, anak-anaknya duniawi. Dipenuhi terus keinginannya. Akhirnya anak-anaknya cuma bisanya pesta pora, gak bisa kerja. Setiap hari pesta, bergiliran. Bayangin saudara. Tapi setiap kali selesai, Ayub selalu mintakan ampun anak-anaknya ini. Tapi ayah tinggal ayah, dia nggak bisa membela kesalahan atau menutupi dosa. Dosa hukumannya maut. Akhirnya habis dalam sekejap anak-anaknya. Termasuk usahanya, termasuk harta bendanya. Tubuh jasmaninya. Karena iblis menuntut Tuhan. Iya, Ayub masih diberkati. Orang masih diberkati gampang. Coba itu, ambil semua berkat. Tuhan izinkan, diizinkan sama Tuhan. Cuma satu, jangan nyawanya diambil. Tuhan masih berikan perlindungan. Saudara, ya harta benda habis. Keluarga habis, tubuh jasmani juga dihabisi, tapi rohnya tidak bisa, karena ada perlindungan Tuhan. Itu pekerjaan setan seperti itu, saudara. Dia akan nuntut Tuhan. Akhirnya seperti itu kejadiannya. Tapi dikatakan bagaimana Ayub bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya. Karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Tuhan yang sama, itu adalah Tuhan yang saudara dan saya sembah. Kalau seandainya ada satu peristiwa atau kejadian atau satu yang tidak mengenakkan kita, dalam menanti-nantikan kedatangan Tuhan, siapkan aja, bertekun terus. Saudara, ini persiapan kita sebagai orang benar. Jangan kita kemudian hidup duniawi, hidup gak ambil peduli, yang penting saya happy. Akhirnya kita terjerumus. Sedangkan lawan berjalan terus waktunya. Harus kita siapkan
Sebagai orang-orang benarnya Tuhan, itu lawan mempersiapkan kayak gitu. Semua sudah terskedul semua, terjadwal semua. Sedangkan kita anak-anak Tuhan, orang-orang benar, tanpa ada persiapan apa-apa, malah kecenderungannya duniawi. Mengerikan. Kalau saudara dan saya tidak mempersiapkan diri dengan baik. Ini tadi salah satunya, bersabar, bertekun, jangan bersungut-sungut, jangan mempersalahkan orang. Bertekun, belajar dari Ayub. Ayub kondisinya bagaimana? Dikondisikan bagaimana Ayub? Hartanya ludes, anak-anaknya ludes. Tubuhnya jasmani penuh borok, gatal, garuknya gak sama kuku lagi, sama beling. Gak tambah luka, tambah perih. Istrinya menghujat dia. Tapi luar biasanya Ayub. Kita sudah lihat ceritanya. Endingnya kita tahu bagaimana Tuhan memulihkan Ayub. Tuhan yang sama akan bekerja seperti itu juga untuk saudara dan saya yang menanti-nantikan dia. Menantikan kedatangannya. Belajar satu lagi ayat 12. Tetapi yang terutama saudara-saudara, janganlah kamu bersumpah demi sorga maupun demi bumi atau demi sesuatu yang lain. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Supaya kamu jangan kena hukuman. Belajar berkata ya di atas yang ya, tidak di atas yang tidak. Jangan dolak-dalik. Orang yang suka berdusta itu bukan anaknya Bapak di surga, tapi anaknya Bapak segala pendusta. Setan itu sudah dari sononya pendusta. Makanya firman Tuhan ajarkan kepada kita, belajar ya di atas yang ya, tidak di atas yang tidak. Belajar. Saudara, ini sesuatu yang perlu kita siapkan. Ya, jangan kita sembarangan. Kita perlu siapkan sebagai orang-orang benarnya Tuhan. Kalau lawan sudah bersiap-siap kayak gitu, saudara. Lembu merah itu nanti darahnya untuk pentahbisan bait suci. Sudah bermunculan. Dulu cuma satu terakhir sebelum usia 3 tahun. Akhirnya ini. Sudah katanya kapan itu sudah lewat 3 tahun sekarang. Tapi bait sucinya belum terbangun. Berarti sudah lebih dari satu bermunculan sudah lembu merah. Lembu merah usia tidak boleh lebih dari 3 tahun nanti yang darahnya dibuat menyucikan bait suci. Itu sudah bermunculan. Persiapan-persiapannya sudah sedemikian rupa, saudara. Terkait dengan kedatangan Tuhan. Yang jadi pertanyaan yang harus saudara dan saya jawab. Sejauh mana persiapan saudara dan saya? Mempersiapkan anak cucu kita. Mempersiapkan umat Tuhan. Mempersiapkan orang-orang yang Tuhan percayakan kepada kita. Selain mempersiapkan diri kita sendiri. Itu yang harus saudara dan saya jawab. Jawaban bukan cuma perkataan, tapi melalui tindakan. Kesadaran penuh